Kita memiliki waktu yang terbatas dalam kehidupan ini, sehingga jangan pernah sia-siakan waktu kamu untuk menjalani kehidupan orang lain. Karena setiap orang itu sudah punya porsinya masing-masing. Tinggal fokus aja pada bagian kita. Sama halnya dong dalam pemilihan komponen PC. Fokus aja sama apa yang kita pengen dan kita butuhin. Gak usah dengar kata orang mending ini, mending itu, yang ujung-ujungnya malah kita ngikutin kemauan orang lain. Cukup konsultasi aja ke ahlinya. Ambil ilmunya, terapin, beres deh. Gak pakai mending ini, mending itu, nambah dikit dapat rumah. Ya intinya sesuaikan saja dengan kemampuan. Yuk kita kepoin aja PC 4 jutaan lagi. Kemarin lumayan banyak soalnya yang demen tuh sama PC 4 jutaan. Karena fokus PC kali ini adalah untuk gaming. Bisa dong kita fokus kepada yang merah-merah aja. Salah satu prosesor murah pilihan terbaik menurut saya yaitu Ryzen 5 2600. Dengan harga secondnya kurang lebih di 700 sampai 800 ribuan. Udah bisa kasih kita 6 core 12 thread dengan L3 cache sebesar 16 MB. Di sini saya dapatkan versi yang full set ya. Karena nantinya saya akan pakai juga si stock cooler ini. Sekelas prosesor gini masih aman kok pakai stock cooler. Menurut saya harusnya prosesor ini bisa lebih murah lagi sih harganya. Karena di 800 ribuan juga ada Ryzen 5 3500. Di 900 ribu ada 3600. Belum lagi ada pesaing berat di kubu sebelah yang kemarin dipakai PC 4 jutaan juga tuh, si Intel Core i5 Gen 12. Tapi tetap keunggulan platform AMD adalah dukungannya sih, yang mana nanti bisa ganti prosesornya ke sekelas 5000 series. Saya dapatkan prosesor ini di harga 700 ribu. Motherboard standar dari B series yaitu ASRock B450M HDV. Nah, saya mau ingatkan nih buat teman-teman, kalau mau pakai Ryzen 1000 atau 2000 series, itu nggak bisa pakai Mobo B550 atau A520 ya. Koreksi saya kalau salah. Soalnya, saya baca-baca di brand manapun, itu Mobo yang support 1000 dan 2000 series cuman ada di A320, B350, dan B450. Kalau X series sih saya belum cek ya. Jadi amannya ya pakai B450M aja. Toh nantinya kalau dipakai 5000 series juga masih bisa kok. Tapi ya kekurangan si B450 ini masih PCIe Gen 3. Ngebahas motherboard ini sih sebenarnya standar aja sob, nggak ada yang spesial. Saya pilih ini karena ASRock HDV merupakan salah satu seri termurah yang ada di pasaran. Harganya sendiri ada di 890 ribuan. RAM yang jarang dipakai nih kayaknya. Terjualnya aja dikit banget kok kalau di marketplace. Yaitu Patriot Viper 2x8GB 3200 mHz. Jujur saya suka aja sih sama desain dan warnanya yang merah. Makanya saya pilih ini deh. Hehehe. Untuk RAM sendiri teman-teman bisa bebas pilih kok. Karena rata-rata RAM 16GB DDR4 sekarang udah pada murah-murah tuh. RAM Patriot ini saya dapatkan di harga 500 ribuan. Untuk NVMe sebenarnya ini adalah punya si pemilik PC yang sebelumnya masih dipakai. Jadi NVMe di rakitan ini nggak beli alias pakai yang ada aja. Dari Kyokaizen 1TB. Yap, 1TB langsung. Mantap. Tapi untuk Kyokaizen ini sebenarnya adalah NVMe yang basic aja ya. Yang punya read up to 2000 Mbps dan write up to 1600 Mbps. Kalau pas saya cari di marketplace, saya nggak nemu sob NVMe Kyokaizen versi 1TB itu yang masih ready stoknya. Jadi saya nggak tahu ini harga aslinya berapa. Tapi kalau kita berpatokan sama tim MP33, NVMe murah meriah juga tuh ya, ada di sekitar 750 ribuan. Mungkin ya, ini mungkin. NVMe ini juga ada di sekitar itu kali ya. Atau teman-teman ada yang pakai dan tahu harganya? Bisa komen di bawah. Ngomongin murah meriah, hadir lagi pastinya HDD Gacha. Dengan kapasitas 500 GB yang menjadi langganan Tomatek. Tapi kali ini tumben banget ya, dapat yang versi WD Purple. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ngaruh karena kita cuma butuh kapasitasnya aja. Beli HDD Gacha bisa hoki, bisa juga zong. Jadi kamu harus siap menerima resikonya. Harganya sendiri ada di 80 ribuan. Salah satu VGA andalan gamers Kerehore dan penyefong FPS, apalagi kalau bukan RX 580. Selain disukai para gamers, VGA ini juga disukai para miners. Hehehe. Penambang handal soalnya. Di sini pakai dari power color Red Devil, bukan Red Devil yang Ono ya, yang lagi turun tahta.
Pilihan VGA murah untuk gaming agak sulit sebenarnya kalau kita nggak mau pilih RX series. Mau GTX 1060 juga harganya lebih mahal. Jadi di sini dapat kesempatan buat megang RX 580 dari Red Devil. Jujur, dari dulu agak penasaran sama bentukan VGA ini kalau megang secara langsung. Soalnya sering megangnya tuh dari Sapphire terus. Belum pernah tuh dapat kesempatan megang seri dari Power Color. Untuk VGA ini beratnya bukan main sob. Heatsinknya super duper tebal. Jadinya bikin VGA ini sangat berat. Ya sekelas RX 580 sih emang wajar ya punya heatsink yang tebal-tebal. Karena VGA ini punya TDP di 185 Watt. Secara performa untuk gaming 1080p sih sebenarnya VGA ini udah jadi minimal banget buat gaming yang lancar. Untuk kondisi VGA ini terbilang masih cukup mulus dengan sedikit debu. Sekali lagi, doa dari saya. Semoga awet kalau beli RX 570 atau RX 580 karena emang ini VGA sepuhnya Mining. Saya dapatkan di harga 900.000 versi 8GB dengan kondisi full set. Salah satu yang bisa dibilang cukup baru ya, yaitu PC Cooler KG 550W 80+ Bronze. PSU ini merupakan seri upgrade-nya dari seri KF550. Tentunya ada cukup banyak peningkatan dari segi jeroan, proteksi, dan lain-lain. PSU ini cocok aja sih untuk PC rakitan kelas low sampai mid, karena harganya cukup bersaing, ada di 600 ribuan. Fan casing sesuai request yang punya PC sob, katanya mau yang warna putih. Aduh, ini sih harusnya all out ya, pakai warna merah, biar gaming banget. Tapi nggak apa-apa lah, namanya selera kita nggak bisa debatin. Di sini pakai fan standar dari Kyo Breeze 3 buah, satunya ada di harga 30 ribuan. Datang lagi nih salah satu casing yang saya bisa bilang agak pasaran ya, yaitu Cube Gaming Kiev. Kenapa saya bilang pasaran? Karena casing ini bentuknya sama persis sob, alias plug ketiplek dengan beberapa casing lain, seperti FPMac Airmesh G2, Infinity Axis, Cube Gaming Neos, Yoke, dan seterusnya lah. Dua aja yang berbeda, yaitu desain bagian depan dan juga penempatan front panel. Sisanya sama. Mungkin desainnya yang compact, menjadikan bentuk casing ini jadi dibuat banyak versinya kali ya. Kalau versi dari Kiev ini front panelnya ada di bagian depan. Buat dukungannya sendiri cuma muat Mobo hingga MATX 4 slot RAM, masih aman. Tinggi CPU cooler maksimal di 170 mm, panjang VGA maksimal di 300 mm, fan di depan cuma bisa 2, di atas 2, di belakang 1. Radiator I/O water cooling maksimal 240 mm di bagian atas. Dukungan storage cuma bisa 1 HDD 3,5 dan 1 buah SSD 2,5. Casing ini sudah free 1 buah fan RGB statis ya, bukan ARGB. Harganya sendiri ada di 370 ribuan. Masuklah kita pada bagian duit alias hitung-hitungan. Berapa Ziu total harga PC ini? Setelah ditotalin ternyata cuma habis 4,1 jutaan aja sob. Tapi belum termasuk NVMe ya. Karena di sini pakai NVMe 1 TB, mungkin harganya bisa bengkak sampai 4,8 juta. Semua itu balik lagi ke diri kamu sih. Kamu butuh nggak tuh NVMe yang 1 TB? Kalau nggak butuh, ya cukup pakai aja yang 256 GB. Yang ada di sekitar harga 300 ribuan lah. Jadi banter-banter, total harga PC ini ada di sekitar 4.350 ribuan lah kalau pakai NVMe. Tapi itu semua belum termasuk ongkir dan asuransi pengiriman ya. Perihal upgrade sih kalau saran dari saya, paling prosesor aja ya, yang pakai sejuta umat alias andalan AM4, yaitu Ryzen 5 5600, dan VGA juga bisa naik ke sekelas GTX 1660 Super atau langsung gas ke RX 6600. Yuk langsung aja kita rakit PC merah gaming ini. Walaupun ini termasuk casing mainstream,
Tapi jujur, overall rakit casing ini nggak ada masalah yang berarti ya, termasuk kabel-kabelnya yang masih bisa diatur sedemikian rupa. Tapi saya nggak menyarankan kalian pakai fan ARGB 5 buah di PC ini sih, nggak kebayang ribetnya kayak gimana nanti si kabel-kabelnya. Buat penampilannya sendiri ini sangat oke, hitam dengan aksen merah, harusnya ini coolernya juga diwarnain merah nih biar cocok. Buat VGA-nya sendiri terlihat agak miring sedikit ya. Seperti yang saya bilang tadi sob, ini VGA beratnya bukan main, makanya sampai sedikit miring gini. Tapi nanti bisa diganjel pakai sesuatu kok, pakai waifu juga boleh. Yuklah langsung kita gaskan aja tes PC ini. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23 seperti biasa, si Ryzen 5 2600 ini mendapatkan skor di 6693 pada multicore dan 933 pada single core. Buat teman-teman yang mau multitasking tapi kere hore, prosesor ini bisa jadi pilihan yang tepat. Mau ngirit pakai stock cooler pun masih bisa dikatakan aman-aman aja kok, karena suhu maksimalnya ada di 88 derajat pada saat full load. Emang tinggi sih, tapi bakal jarang juga akan load 100% pada penggunaan sehari-hari. Tapi tetap aja ya, saya akan menyarankan kalian untuk beli lagi nanti cooler pengganti kalau udah ada budgetnya. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 4652. Dan pada Firestrike mendapatkan overall score di 12746. Di Unigine Superposition mendapatkan overall score di 8458 dengan rata-rata FPS di 63. Tapi suhunya sob, mantap sekali, ada di 83 derajat. Menyala merah Red Devil. Saya nggak tahu menau rekam jejak VGA ini, jadi masalah ripasta terakhir itu kapan juga yang nggak tahu. Tapi untuk sekelas VGA dengan heatsink setebal ini agak anomali rasanya, masih dapat suhu di 83. Niat saya memang mau ripasta sih, tapi nggak berani karena ini barang orang sob. Jadi saya biarkan aja, toh masih di bawah 85, sebenarnya masih jalan normal kok. Apalagi ini RX 580, emang terkenal dengan panasnya. Tapi tetap aja saran saya, kalau ada waktu diripasta aja kalau suhu VGA kalian seperti ini. Buat NVMe-nya sendiri di sini standar aja ya sob, sesuai dengan klaim yang diberikan. Nah, kalau dipakai gaming, gimana nih PC? Apakah benar memuaskan hasrat gaming kita? Tapi saya ingatkan sob, jangan cuma nge-push FPS aja, pastiin monitor kalian juga bagus alias hertz-nya tinggi, biar seimbang tuh antara FPS yang didapat dengan hertz yang dimiliki monitor. Yuk kita tes gaming di 1080p. Rain is down.
Menurutmu gimana sob? Apa benar memuaskan? Kalau saya pribadi sih jujur memuaskan aja untuk budget yang dikeluarkan. Toh fokusnya hanya untuk gaming. Udah lebih dari cukup kalau main di 1080p mah. Namun, saya menemukan dua anomali pada PC ini. Keduanya ada pada VGA. Nomor satu adalah suhunya yang memang tergolong panas. Yang nomor dua adalah konsumsi dayanya itu sendiri. Ini pertama kalinya saya pegang seri Red Devil dan saya nggak berani berasumsi bahwa semua Red Devil sama seperti ini. Tapi idolnya itu bisa makan sampai kurang lebihnya 26 watt gitu loh untuk VGA aja. Makanya kalau ditotalin idol PC ini bisa sampai 90 watt, yang mana normalnya PC seperti ini ada di sekitar 50 sampai 60 watt aja. Lalu saya cari-cari info, ternyata emang beberapa RX 580 ada yang seperti ini. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bisa dibenerin pakai driver tertentu. Saya sudah cari-cari sih drivernya, hasilnya tuh nihil. Coba buat teman-teman yang sudah atau lebih berpengalaman bisa sharing masalah seperti ini. Siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu teman-teman yang lain juga. Untuk sisanya sih aman-aman aja ya PC ini, termasuk dari segi tampilannya yang saya sangat suka perpaduan antara hitam, putih, dan merah. Kalau ini fan-nya bisa diatur jadi warna merah juga sih kayaknya cakep ya. Full merah, full gaming. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang mau rakit PC. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sob tentang rakitan PC ini. Kalau kalian lagi cari referensi rakitan PC, link spreadsheet-nya ada di bawah.